yang Ini dipastikan pengganti absen lawan J.A.J.S yang dipastikan absen lawan Irak. Kita tengok siapa penggantinya. Oh, Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Stereo. Oke guys, ada perkabaran baik ya menjelang laga perlawanan uji coba Indonesia melawan Tanzania. Jadi STY ini masih lagi mencari beberapa orang pemain. Nah, dalam satu atau dua pemain yang bisa menggantikan beberapa pemain yang tidak dapat bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi ini masih lagi dalam pencarian dan mungkin kita lihat sedikit apakah perkembangan terbaru yang mungkin Indonesia bisa memanggil pemain-pemain lokal ataupun pemain-pemain keturunan. Sudahkah ada kabar-kabar yang terkini? Sekarang ini pun Kelvin Berdong dan juga Jens Raymond. Oke, Jens Raymond sekarang sudah bergabung di timnas U20 di Toulon Cup. Itu sekarang ini diuji coba dalam chemistry bersama timnas U20 di bawah kendali Indra Sapri. Itu Jens Raymond. Oke, Kelvin Berdong pula yang sekarang ini sedang berusaha juga untuk ke timnas Indonesia. Sama dengan Martin Faiz juga sedang tengah berusaha. Prosesnya sangat rumit, sulit, tetapi usaha-usaha yang dilakukan oleh PSSI terutamanya Bapak Erick Thohir, Sinteyong dan juga pengurusan PSSI juga sangat memerlukan pemain-pemain yang berkualitas tinggi ini sebelum laga perlawanan melawan Irak dan juga Filipina ini. Oke guys, kita semak dulu daripada Garuda Space ini perkabaran terbaru, perkabaran baik lawan Tanzania ini, di mana kecerdikan STY temukan pemain-pemain yang berkualitas ini terbukti guys. Oke, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini. Kerandoman Ragnar Oratmangun di tengah TC, pengganti J.A.J.S yang dipastikan absen lawan Irak. Tak bisa tiru siapa pengganti Indonesia, J.A.J.S? Ini pelatih Malaysia iri ya. Apa yang diirikan pelatih Malaysia ini? Tapi J.A.J.S tadi siapa penggantinya itu guys? Itu yang kita mau tahu juga. Oke, Garuda Space, jangan lupa subscribe juga channel Garuda Space. Ini pelatih Malaysia Kim Pan Gun ya. Ini teman baik Sinteyong. Datang dari Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM yang tak bisa menyamai PSSI dalam hal mendatangkan lawan uji coba bagi tim nasionalnya jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu membuat Kim Pan-gun patut iri dengan Sinteyong soal persiapan timnas Malaysia untuk menghadapi dua laga hidup mati pada Juni ini. Sebagaimana diketahui, Malaysia dijadwalkan berjumpa dengan Kyrgyzstan dan China Taipei pada dua laga terakhir putaran dua kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, Malaysia ini dia ada peluang lagi untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Sekiranya dia menang kedua-dua perlawanan, wajib menang melawan Kyrgyzstan, bermain di Kyrgyzstan pada 2 Juni dan juga melawan Taiwan akan bermain di Stadion Bukit Jalil pada 6 Juni. Jadi itu peluang Malaysia lah kalau ingin menang. Kalau ingin lolos ke babak ketiga kualifikasi perlu menang kedua-dua perlawanan ini. Tetapi melawan Kyrgyzstan itu agak sukar dengan ketiadaan penyerang Faisal Halim, kemudian Arif Aiman juga tiada, Darren Lock dan beberapa pemain lain. Malaysia agak sukar untuk menang ke atas Kyrgyzstan. Cuma mungkin sedikit keajaiban pemain-pemain baru yang dipanggil oleh Kim Pan-gun ini. Kalau mereka dapat menimba pengalaman dan juga menunjukkan prestasi yang baik ketika melawan Kyrgyzstan ini, mungkin
ada peluang untuk Malaysia. Tetapi kita tahu Kyrgyzstan juga kuat dan punya ranking FIFA yang baik di atas Malaysia. Apapun bola itu bundar, bola itu bulat, apa saja boleh berlaku. Saya mendoakan juga Malaysia semoga akan bersama-sama dengan Indonesia di lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, guys. Oke, kita lanjut dulu. Itu Harimau Malaya duduk di peringkat 3 grup D berjarak 3 poin dari 2 teratas 6 poin Malaysia. Oman. Menyapu bersih 2 laga sisa tak cukup bagi Malaysia untuk lolos, lantaran harus bergantung hasil 2 tim di atasnya. Ya, betul juga. Kondisi genting tersebut, PAM pun tak bisa memberi bekal sebaik-baiknya pada tim asuhan Kim Panggon. Sulit, sulit. Rashid dan kawan-kawan hanya dijadwalkan menjalani 1 laga uji coba melawan klub lokal Perak FC. Laga pemanasan tersebut tergolong minimalis, mengingat klub lokal tak memiliki kualitas sebaik timnas. Dia punya uji coba pun hanya dengan klub lokal di Malaysia, Perak FC. Indonesia, dia uji coba dengan Tanzania. Malaysia hanya dengan klub lokal. Jadi ini jauh sangat perbedaan itu. Kalau kita melihat daripada sudut yang negatif lah kan. Kalau negatif lah, Malaysia ini kenapa main dengan lokal, klub-klub lokal ini? Bukankah ada lagi klub-klub lain yang mungkin bisa untuk mempertajamkan chemistry pemain-pemain Malaysia? Sedangkan kalau melawan klub yang memang di Malaysia sendiri, itu pemain-pemain sudah tahu bagaimana dia punya kondisi permainan dan juga level-levelnya itu pun lebih kurang sama ketimbang dengan Indonesia yang melawan Tanzania itu levelnya lebih tinggi. Dan juga ini satu klub yang negara Tanzania ini merupakan negara yang baik dari segi ranking FIFA juga. Jadi dari sudut inilah mungkin perlu dipertimbangkan semua oleh Malaysia untuk melawan klub lokal. Cobalah cari di sekitar, mungkin kalau tidak dapat pun di Asia Tenggara, atau mungkin melawan di bahagian utara Asia ini. Contohnya Hong Kong, mungkin adalah lebih baik lagi. Ataupun di negara Arab, mungkin berbeda sedikit dia punya secara level permainan itu. Jadi sukar juga, sulit saya memberi ulasan terkait dengan Malaysia ini. Memang dari sudut positifnya mungkin kurang perbelanjaan yang dikeluarkan sebab bermain dengan tim lokal. Tetapi dari sudut meningkatkan motivasi pemain itu, memang tidak akan meningkat kalau berlawan dengan klub-klub lokal nih. Oke, kita lanjut dulu, guys. Sementara Presiden PAM Datuk Hamidin Mohamid beralasan tak bisa mendatangkan negara lain karena persoalan kalender FIFA. Kalau kita lihat kalender FIFA berlangsung pada 3 atau 4 hingga 11 Juni. Jadi saya rasa agak susah untuk mendapatkan tim lawan pada Kita coba dapatkan tim asing, tapi kalau tidak ada, Kim Panggon akan berhadapan dengan klub lokal sebagai aksi pemanas badan, ujar Datuk Hamidin. Alibi yang dipakai PAM di atas nyatanya tak berlaku bagi PSSI. Federasi yang dipimpin Erick Thohir bisa mendatangkan tim nasional yang memiliki ranking FIFA lebih tinggi, yakni Tanzania. Reputasi PSSI di mata dunia memang cenderung membaik, sehingga negara lain tertarik untuk menjajal tim Garuda. Baru 1 tahun silam tim juara dunia Argentina mampir ke stadium utama GBK. Tak lama kemudian FIFA mempercayai Indonesia untuk menggelar Piala Dunia U17 2023. Menariknya, kepercayaan tersebut diikuti oleh prestasi menanjak timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Senior maupun Piala Asia U23 2024. Kedepan PSSI semestinya tak akan kesulitan mencari lawan berkualitas bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Memang kelas Bapak Erick Thohir ini berbeda sudah, guys, dengan Malaysia punya kelas. Ini pengganti JEJS yang dipastikan absen lawan Irak. Kita tengok siapa penggantinya. Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo. Oke, Kak Wahyu ini, guys. Itu beberapa kali kerap dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia, termasuk saat menghadapi Vietnam pada Maret kemarin. Secara performa, Wahyu Prasetyo dikenal sebagai salah satu bek lokal terbaik di Liga 1. Oke juga kalau bek lokal terbaik. Pengganti JEJS
saat menghadapi Irak. Meski harus bersaing bersama Jordi Alba, Justin Hubner, dan Rizky Ridho, namun Wahyu Prasetyo penting untuk menambah kedalaman skuad tim merah putih. Fakhrudin Arianto, ini oke juga ini. Fakhrudin Arianto. Ini punya pengalaman yang baik juga lah Fakhrudin nih. Di laga melawan Irak, Sintayong juga butuh pemain berpengalaman di lini belakang untuk menahan gempuran pemain lawan. Karenanya nama Fakhrudin Arianto bisa jadi pertimbangan untuk dipanggil kembali sejak pemanggilan terakhirnya pada 2023 lalu. Bek berusia 35 tahun ini punya nilai lebih sebagai sosok yang pernah diandalkan Sintayong. Secara performa, dirinya pun tetap tampil prima di Liga 1 hingga membawa Madura United ke final Championship Series. Kalau ikut pengalaman Fakhrudin, alamak, Elkan Bagot. Macam mana Elkan Bagotnya? Dipanggil ke oleh Sintayong. Hadirnya nama Elkan Bagot dalam daftar ini mungkin menjadi kontroversi. Apalagi dirinya tengah berselisih dengan Sintayong. Tapi demi kebutuhan tim, tak ada salahnya bek milik Ipswich Town itu dipanggil bagus untuk juga kalau dia ada di lini belakang karena absennya Jiizes. Pemanggilan Elkan Bagot ini pun bisa menjadi momen tepat agar permasalahannya dengan Sintayong bisa tuntas dalam waktu dekat. Bagaimana guys menurut kalian tuh Elkan Bagot tuh? Dua keturunan kocak, netizen terheran-heran. Oke. Orang Magun dengan Sandy Walsh. Magun bersama Sandy Walsh mendadak viral berkat aksinya di tengah pemusatan latihan skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, keduanya menjadi pemain keturunan yang tepat waktu menjalani TC jelang menghadapi Irak dan Filipina. Meski berstatus sebagai pemain Eropa, nyatanya kerandoman Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh berhasil menyita perhatian netizen tanah air. Hal itu bermula ketika Ragnar mengusili Sandy Walsh di kamar hotel tempat skuad Garuda menginap. Momen tersebut viral usai diposting oleh akun TikTok @baries yang memperlihatkan tingkah random keduanya. Dalam video tersebut, Ragnar terlihat mengetuk pintu kamar hotel koleganya. Akan tetapi pemain milik LC Groningen itu justru jongkok di depan kamar hotel dan merekamnya. Di sisi lain, Sandy Walsh kemudian membuka pintu karena ada ketukan. Akan tetapi ketika pintu sudah terbuka, pemain Calvin Mechelen ini kaget dan sempat mundur ke belakang karena diusili oleh Ragnar Oratmangun. Menariknya lagi, keduanya juga sama-sama merekam momen tersebut. Di kamera Sandy Walsh, Ragnar terlihat niat karena jongkok agar tidak ketahuan mengetuk kamar Sandy. Ia pun merekam saat penyerang yang debut melawan Vietnam ini tertawa puas usai mengerjainya. Maka Sandy Walsh juga bercanda memanggil pihak keamanan karena diganggu oleh Ragnar. Melihat momen tersebut, sontak netizen pun heran dengan tingkah laku Ragnar yang terbilang random. Pada kolom komentar unggahan akun TikTok @baries, banyak warganet tanah air yang menyebut keduanya lucu. Namun tak sedikit pula netizen yang menilai kerandoman keduanya bakal lebih jika ada sosok Jiizes. Oke guys, saya tertarik dengan pengganti kepada Jiizes tadi. Sama ada Wahyu Prasetyo, Fakhrudin, dan juga Elkan Bagot. Ketiga-tiga ini punya skill individu yang baik, permainan yang baik, dan juga pengalaman juga antara ketiga-tiga ini. Tetapi pengalaman lebih kepada Elkan Bagot. Tetapi punya komunikasi dan sekarang ini agak dengan Sintayong agak tidak baik keadaannya. Tetapi itu mungkin kalau di luar secara disiplin kita melihat dari sudut yang lain, kita tidak pasti sama ada Sintayong akan memanggil semula Elkan Bagot menggantikan Jiizes ataupun memanggil Fakhrudin ataupun Wahyu Prasetyo. Kalau melihat kepada pengalaman, Fakhrudin lebih berpengalaman daripada Wahyu Prasetyo. Tetapi kalau pada segi permainan pula, Wahyu Prasetyo juga punya permainan yang standing juga dengan Fakhrudin dan juga tim lainnya seperti Rizky Ridho. Jadi menurut kalian bagaimana guys? Kalau saya sendiri punya pandangan, kalau dipanggil pun Elkan Bagot sebenarnya lebih bagus juga. Cumanya daripada segi psikologinya itu tidaklah dapat menjadi pengajaran kepadanya
sebelum ini, yang mana dia sebelum ini dipanggil tapi tidak datang, dia lebih kepada berliburan. Tapi kalau kali ini dia dipanggil dan dia datang, maka di sini dia akan mungkin dapat meminta maaf kepada Sinteyong dan juga pengurusan PSSI. Sebab sebelum ini pun dari segi komunikasi sejak mereka ini mungkin agak sedikit tidak berseteru ataupun miscommunication itu, yang mana apabila Elkin Bagot dipanggil tapi Elkin Bagot tidak merespon. Itu yang menyebabkan pengurusan PSSI ataupun Sinteyong ini mungkin agak kecewa sedikit dengan keadaan ini. Dan kali ini bagaimana? Kita pun tidak mengetahui pengganti kepada J. Ejaz itu, karena J. Ejaz tidak dapat bermain lawan Tanzania, juga mungkin tidak dapat bermain lawan Irak ya. Jadi memerlukan seorang pemain yang berpengalaman untuk menggantikan J. Ejaz di situ. Dan kalaupun dipanggil Fakhrudin, saya lebih memilih juga Fakhrudin ini untuk menggantikan J. Ejaz, sebab punya pengalaman yang luas dalam arena antarabangsa. Oke, bagaimana menurut kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jadi Malaysia tadi itu sukar untuk saya memberi ulasan jika bermain dengan klub di bawah, hanya di Malaysia saja. Permainan tidak akan berkembang, dan juga daripada skill chemistry juga sukar untuk berkembang, sebab yang dilawan ini adalah klub-klub level yang sama, bukan level yang berlainan. Jadi sekurang-kurangnya untuk meningkatkan lagi kualitas permainan itu perlu berlawan dengan level yang lebih tinggi daripada yang ada sekarang ini. Itu saya punya pandangan. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Kepada yang baru mampir ke channel Askalani Studio, saya sangat mengharapkan supaya kalian juga menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga. Jika kalian suka dengan saya punya komentar dan juga reaksi terkait dengan video-video yang ada di YouTube ini. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalani Studio. Askalani Studio.